Jumpa lagi dari BTV, jumpa lagi di segmen Tajam. Pertanyaan dan protes yang sering dituliskan di kolom komentar adalah soal barang mahal, kenapa di judul ditulisnya murah? Nah, kami merasa bahwa ini penting banget untuk dibahas karena tampaknya sudah terjadi banyak kerancuan dan kebingungan karena asumsi pribadi. Oke, pertama-tama perhatikan bahwa kami menggunakan kata murah itu umumnya untuk kategori tertentu. Ini yang penting ya. Smartphone flagship murah. Ini artinya untuk golongan smartphone flagship dia murah. Bukan untuk golongan yang lain, bukan untuk golongan secara umum. Ini juga berarti kami tidak memperhitungkan flagship killer karena itu bukan flagship sejati. Kalau kita bilang flagship ya flagship. Atau misalnya laptop RTX 3090 murah. Ini artinya di antara semua laptop yang pakai RTX 3090 dia yang murah atau tergolong murah. Jadi murah itu bisa pakai konteks. Murah itu tidak harus mutlak, ya beda. Murah bukan berarti semua orang bisa beli. Dan kalau kita bilang tidak mahal, itu juga bukan berarti murah loh. Bisa jadi harganya cuma pantas aja. Nah, pantas aja ini kan tidak mahal dan juga tidak murah. Contoh lain, kalau kita bilang mobil mewah termurah, bukan berarti harganya bisa seharga mobil bekas dong. Bukan berarti harganya bersaing dengan motor 100 cc. Jelas bukan. Ya dibandingkannya dengan semua mobil mewah sejati. Jadi jangan terlalu baper dan buru-buru marah-marah kalau kami pakai kata murah. Dipelajari dulu apa arti kata murah. Oh ya, kebetulan ini bukan pertama kali kami bahas soal kata murah. Ini udah pernah dibahas sebelumnya loh. Nah, supaya konsisten dengan pandangan kami ya, ini adalah pembahasan kami yang pernah kami post 1 tahun yang lalu sebelum video ini ditayangkan. Oke, sering ada kesalahan dalam mental dan pola pikir kita mengenai mahal dan murah. Sering, nggak selalu gitu ya. Sering kita pakai standar yang ya aneh untuk mahal dan murah. Nah, coba dilemesin dulu pola pikirnya sebelum lanjut. Kalau nggak ntar mungkin kesal dengerin saya di sini ya. Oke, kita bahas dulu ya. Pertama-tama kalau ada HP baru, motor baru, laptop baru yang kelas atas, itu perhatikan deh, mau itu review, mau itu tulisan, mau itu dalam bentuk video, apapun itu pasti ada yang komentar dan bilang mahal. Skip, mahal gitu ya. Kalau tanya kenapa mahal? Karena harganya itu mahal banget, tinggi banget. Coba kalau lebih rendah harganya mungkin menarik. Terus ada yang bilang lagi, wah gaji kami kan paling-paling orang Indonesia 2,5 sampai 4,5 juta paling-paling gitu. Kalau yang gajian juga gitu ya. HP dan laptop misalnya harga 10 juta. Mahal dong, mahal, nggak sesuai, nggak Indonesia banget. Oke ya, jadi dasar yang dipakai untuk tinggi rendahnya harga itu kalau di atas kemampuan beli langsung dibilang mahal. Dan kemampuan beli itu ya dilihat dari gaji atau penghasilan lah ya, kurang lebih ya. Nah oke, kalau standarnya seperti itu, di atas daya beli sama dengan mahal, kalau kebeli sama dengan murah. Dan ini pakai persepsi misalnya pemasukan, penghasilan ya. Oke, lalu saya biasanya kalau kayak begini, kalau udah ada pembahasan kayak begini, kalau offline gitu ya, saya lempar 2 pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama kali biasanya adalah permen karet kalau harga 200.000 mahal atau murah? 200.000 harusnya masih kebeli ya, walaupun memang ya mungkin di spektrum atas banget kalau permen karet 200.000. Dan jawabannya selalu adalah mahal. Padahal duitnya mungkin ada buat beli permen karet 200.000. Walaupun ya itu permen karet gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau motor baru, brand Jepang terkemuka, nggak usah disebutin brandnya apa ya, on the road, harganya 6 juta rupiah, mahal atau murah? Semua pasti jawab, murah lah, murah, harusnya kan belasan juta. Lalu saya tanya balik lagi, 200.000 versus 6 juta, mahalan mana? Ya kan pakai standar mereka ya, mahal itu ya tinggi rendah, mahalan mana saya bilangnya gitu ya. Dijawabnya pasti gitu, ya nggak gitu dong, kan tergantung apa yang didapat dengan duit segitu. 6 juta dapat motor baru brand Jepang on the road, wah murah dong. Permen karet 200.000 bukan nggak masuk di akal, itu tinggi harganya. Tiba-tiba pola pikirnya jadi waras. Padahal saya ngambil kata 6 juta karena itu adalah di atas rata-rata gaji UMP daerah di Indonesia. Di atas, bahkan di atas yang paling tinggi kalau kita bilang 6 juta sekarang. Jadi harusnya banyak orang yang bilang itu mahal karena di atas gaji bulanannya. Nah loh, apa yang salah? Kenapa tadi motor itu dibilang murah?
Ini sama sih seperti saya bilang kenapa supir Gojek atau Grab atau apapun lah, ojek gitu bisa beli motor belasan juta dicicil. Kenapa dipaksain? Apa itu nggak kemahalan? Nah, oke. Menurut KBBI, murah itu artinya lebih rendah dari apa yang berlaku di pasaran. Jadi jika ditelaah, ini artinya murah itu dapat lebih banyak daripada yang mestinya didapat untuk harga yang dibayarkan. Nilainya lebih dari persepsi harga yang dibayarkan gitu ya. Nah, jadi kalau mahal itu kebalikannya ya. Dapatnya tuh lebih sedikit ketimbang harus apa yang semestinya diperoleh kalau keluar uang sedemikian. Itu yang bikin tadi bahwa si motor harga 6 juta itu murah, sementara permen karet 200.000 itu mahal. Jadi mahal atau murah itu seharusnya nggak berdasarkan harganya doang, iya nggak? Tapi berdasarkan nilai produk atau layanan yang diperoleh dengan dana yang dikeluarkan oleh kita. Ini buat yang paham aja nih ya, rumah 100 meter persegi, harga 100 juta rupiah di daerah Jakarta Raya, DKI Jakarta. Itu super murah. Ya, tapi nggak banyak yang sanggup untuk beli karena harganya 100 juta rupiah. Jadi iya itu dia ya, saya selalu bilang bahwa selalu bedakan antara mahal dan murah versus terjangkau dan tidak terjangkau. Itu beda sebenarnya. Ya, karena harga yang terjangkau atau tidak itu relatif terhadap kemampuan beli seseorang. Iya nggak? Terjangkau atau nggak? Mahal atau murah itu lebih cenderung pasti gitu. Saya cukup sedih sih kalau misalnya lagi membahas sesuatu yang harganya tinggi dengan teknologi tinggi, terus tiba-tiba ada yang bilang skip mahal, cek harga skip mahal. Enggak. Saya nggak masalah kalau video nggak ditonton, itu nggak ada masalah. Saya nggak maksa kok gitu ya, itu terserah aja. Tapi itu berarti banyak orang di sini nggak mau belajar barang yang harganya lebih tinggi dari yang bisa mereka beli. Ini yang menyedihkan ya. Ini artinya banyak yang maunya paham hanya barang murah atau murahan aja. Kalau gini caranya kapan kita bisa maju? Ya enggak? Sedih loh kalau kayak gitu caranya. Jangan heran kalau produk kita itu selalu berorientasi murah dan bukan berorientasi pada kualitas. Karena begitu orientasinya kualitas dijeritin mahal gitu kan. Padahal sebetulnya bukan mahal. Saya nggak bisa beli, tapi malu buat bilang saya nggak bisa beli. Jadi ini sebetulnya adalah mahal. Sebetulnya itu beda kan, tadi udah dibahas ya, antara mahal sama nggak kebeli itu beda gitu ya. Jadi kalau bangsa ini nggak mau belajar produk berkualitas tinggi atau berfitur segudang, ini yang jadi problem ya. Orientasinya akan terus-terusan barang murahan gitu ya. Nah dengan ini saya mau ngajak kita semua untuk mempelajari produk-produk baik yang terjangkau maupun yang tidak. Karena yang namanya belajar ya untuk memperluas pengetahuan kita ya. Nggak ada masalah belajar produk yang harganya tinggi. Saya nggak bisa beli sekarang. Ya udah, doanya beda dong. Jangan bilang, aduh saya nggak punya duit nggak bisa beli. Itu doain diri sendiri. Bilangnya kayak gini dong. Jadinya, wah barangnya tidak terjangkau buat saya. Insya Allah nanti saya jadi bisa beli. Kan gitu, jadi doa ya gitu. Wow, bukan sekarang. Atau wow, ini bukan untuk saya sekarang. Mungkin nanti ke depannya saya bisa beli. Atau lebih bagus lagi kalau misalnya, wow, sekarang saya belum bisa beli. Nih, saya harus usaha supaya saya bisa kebeli barang-barang seperti ini. Jadi lebih kayak doa untuk menyemangati diri sendiri kalau ngelihat barang yang sekarang belum terjangkau. Saya selalu bilang gitu, sekarang belum terjangkau. Bukan berarti tidak akan pernah bisa terjangkau. Suatu saat dengan upaya, usaha, dan doa, apapun bisa dijangkau. Karena nggak ada yang nggak mungkin ya. Nah, oke. Jadi udah jelas ya soal konsep mahal dan murah. Jadi supaya nggak kelihatan kurang paham mengenai bahasa sendiri, berhati-hati saat mengomentari penggunaan kata mahal dan kata murah. Kami paham bahwa kami itu juga bukan ahli bahasa. Kami masih sering kok pakai istilah asing untuk memastikan pemahaman lebih konsisten aja ya. Akan tetapi kami itu mencoba untuk sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan arti yang semestinya ya. Karena pastinya ada kan yang nyari produk termurah dalam kategori tertentu yang butuh laptop untuk 3D rendering yang paling rendah harganya supaya bisa dibeli, ya dia harusnya cari laptop gaming murah, harganya nggak mungkin 5 juta ya. Yang mencari smartphone lengkap ala flagship dengan harga paling terjangkau, ya harusnya mencari smartphone flagship murah atau smartphone flagship termurah ya. Bukan berarti harganya 2 juta juga, enggak. Atau mungkin kalian yang beli Poco X3 Pro ya, yang pakai Snapdragon 800 series itu, mungkin kalian akan mencari HP murah dengan chipset flagship. Nah,
Tapi bukan berarti harga 1 koma juga kan, atau bahkan 700.000, nggak mungkin. Itu sebabnya kami akan tetap konsisten pakai kata murah dengan konteks tertentu supaya mudah dicari ya. Nah, tentunya keputusan pembelian itu kami kembalikan ke tangan kalian. Kami hanya memberikan masukan saja. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.